Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya kebetulan lagi pruning atau pengangkasan tanaman saya. Sekalian saja ini saya mau berbagi manfaat dari pruning itu sendiri ya. Intinya tema saat ini saya rangkum, yaitu alasan mengapa tanaman perlu dipruning. Saya rangkum dari video-video sebelumnya, dari peremajaan, dari pruning cabai dan sebagainya. Saya rangkum di sini dan saya akan jelaskan kepada teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ada yang sudah tahu, mungkin ini hanya sekedar mengingatkan dan kita sama-sama belajar, dan kemungkinan kalau ada yang belum tahu, insya Allah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu ya. Yaitu langsung saja saya akan jelaskan di sini mengapa tanaman kita perlu dipruning atau dipangkas, serta manfaatnya dan caranya. Adapun bagian-bagian yang kita pruning, sebelum saya jelaskan manfaat dan alasannya, yaitu yang pertama yang biasa kita pruning bagian cabang, bagian ranting, dan juga bagian daun. Oke, untuk persingkat waktu saya sambil jelaskan, saya terangkan dan juga saya tunjukkan ya. Insya Allah saya praktikkan juga. Yang pertama yaitu manfaat dari pruning tanaman kita sendiri, yaitu untuk mencegah terjadinya perbedaan kelembaban. Seperti ini contohnya teman-teman. Seperti di sini dapat teman-teman lihat kenapa tanaman-tanaman cabai saya rata-rata di bawahnya kita pruning ya. Kita pruning seperti ini, yaitu untuk mencegah perbedaan kelembaban. Terlebih apabila tanaman tersebut bukan hanya daunnya saja ya yang membutuhkan sinar matahari langsung, terutama pada bagian media tanam, seperti halnya yang mana yang belum pruning ya. Seperti ini aja contohnya nih, teman-teman. Seperti ini. Anggap saja ini bagian bawah ya, karena saya sudah pruning semua. Maaf, belum ada contohnya. Pencegahan terhadap terjadinya iklim mikro atau perbedaan kelembaban sendiri seperti ini. Semisal di sini ada daun di bawah batang, pohon ada daun begini. Dan matahari langsung ke bagian tanaman akan terhalang oleh bagian bawah ranting atau daun yang menghalangi media tanam. Disitulah terjadi kelembaban di sekitar sini, sehingga matahari tidak langsung menyinari bagian tanaman sebelah sini. Itu bahasa simpelnya teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Mudah-mudahan di sini teman-teman paham ya. Kita harus pruning bagian bawah sini ya, bagian bawah, agar tidak terjadi perbedaan kelembaban. Kita potong bagian ranting bawah sini teman-teman ya. Oke, untuk yang itu yang pertama ya, untuk menjaga terjadinya iklim mikro. Untuk yang keduanya itu sini sering jelaskan oleh teman-teman senior dan juga di artikel, yaitu pemangkasan bermanfaat untuk menghindari OPT yang disebut dengan organisme pengganggu tanaman seperti hama dan jamur dan sebagainya. Bahasa simpelnya begini teman-teman, banyak kita pangkas bagian-bagian daun yang tidak perlu atau yang berpenyakit, dimana ketika kita menyemprotkan pestisida atau melakukan pencegahan terhadap keriting daun dan kutu kebul dan sebagainya, itu kita lebih fokus ya, nah kita lebih tepat sasarannya. Pestisida yang kita semprotkan itu lebih tepat sasarannya, lebih mengena kepada daun-daun tersebut, dikarenakan daun-daun itu jarang, sehingga tidak ada yang terlewat. Beda di saat kita mencegah hama dengan melakukan penyemprotan pada tanaman yang daunnya rimbun seperti ini contohnya nih. Daunnya rimbun seperti ini, belum kita pruning, kita semprot pestisida, ini belum tentu kena semua ya. Bisa jadi
ada bagian-bagian daun yang masih terkena hama seperti kebul, hama trip dan sebagainya, kutu putih dan lain-lain ya. Itu simpelnya cara penjelasan saya gitu. Ini cara penjelasan yang umum, yaitu yang kedua, pemangkasan bermanfaat untuk menghindari OPT, organisme pengganggu tanaman seperti hama dan jamur. Itu contohnya seperti itu ya. Intinya begini teman-teman, kalau pruning untuk pencegahan OPT itu, jadi semakin banyak daun, kita juga fokus pada pencegahan pun. Di saat kita menyemprot pestisida atau lainnya untuk pencegahan, kita nggak maksimal. Dan juga semakin banyak daun tersebut bisa menghalangi yang tadi yang dijelaskan dari awal, yaitu bisa menimbulkan iklim mikro atau perbedaan kelembaban. Jadi yang alasan-alasan ini berkesinambungan ya, saling berkaitan. Oke, itu alasan yang kedua. Adapun alasan yang ketiga ini berlaku umumnya pada tumbuhan, pada tanaman-tanaman yang keras, yang seperti usaha yang panjang seperti tambol lapot. Seperti saya akan contohkan sambil saya jelaskan seperti ini. Seperti di sini teman-teman, ini ada tumbuhan, ini ada tanaman alpukat, dimana usianya sudah 1 tahun lebih ya. Ini juga ada jambu kristal, jambu air, dimana semuanya pada pendek-pendek ya. Juga di sini ada jeruk. Nah, tujuannya sendiri yang ketiga untuk pemangkasan itu adalah membentuk atau mengarahkan tanaman pada pertumbuhan yang ideal. Pertumbuhan yang ideal itu ya jelas udah bisa ini ya, udah bisa dimengerti sama teman-teman, yaitu pertumbuhan yang ideal seperti ini. Dimana ini pertumbuhan jeruknya, mungkin kalau teman-teman di sini yang sudah subscribe Saka Farming, sudah sering menontonnya, mungkin pernah lihat dimana tanam jeruk lemon ini sebelumnya itu banyak buahnya seperti ini. Ini sisanya gede-gede ini sisanya banyak buahnya seperti ini dengan postur tanaman yang pendek. Ada juga ini postur yang pendek, kita udah mulai berbunga dan buah ya. Sama halnya dengan pohon-pohon yang usia panjang seperti alpukat, dimana saat kita melakukan pemangkasan, pruning, dan juga pembentukan tanaman, mengarahkan tanaman pada pertumbuhan yang ideal, itu maksudnya pertumbuhan yang kira-kira terjangkau dan enak oleh kita di saat panennya. Dan ada pun alasan yang keempat yaitu pemangkasan daun yang tua agar bisa memaksimalkan fotosintesis, seperti halnya tanaman-tanaman cabai ya. Kita masih bisa maksimalkan fotosintesis untuk pembuahan ataupun pembentukan tunas baru dengan kita memangkas atau pruning daun-daun yang seperti daun yang tua atau daun yang tidak produktif. Dan itu ada urutan yang keempat teman-teman. Dan ada pun urutannya kelima. Di sini urutan yang kelimanya itu pemangkasan bermanfaat untuk meremajakan tanaman. Meremajakan tanaman itu seperti yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ini sambil kita lihat juga perkembangannya ya, peremajaan pohon cabai. Ya mungkin saya akan sisipkan video sebelumnya. Dan ini hasilnya teman-teman. Dimana saya pada video-video sebelumnya, ini adalah tanaman cabai saya yang sudah tua ya. Yang sudah tua, saya lakukan pemangkasan bagian batang, lakukan peremajaan, dan alhamdulillah cocok ya. Di sini sudah banyak tunas-tunas baru. Bisa lihat perbandingannya dengan video sebelumnya pada video peremajaan pohon cabai. Sekarang alhamdulillah sudah mulai keluar tunas-tunas baru, dan juga mungkin saya akan pruning seperti ini, pruning daun-daun yang tuanya ya. Oke, adapun yang selanjutnya alasan tanaman kita perlu di pruning, yaitu pemangkasan dapat mempercepat proses
pembungaan atau pembuahan seperti yang tadi teman-teman lihat pada pohon jeruk saya. Ini pohon jeruk saya teman-teman, udah banyak bagian-bagian yang saya pangkas, sering pangkas sehingga terarah, dan juga karena tujuan saya agar dapat mempercepat proses pembuahan dan pembungaan, saya sering-sering saya pangkas, dan alhamdulillah ya udah mulai banyak bunga. Untuk yang ketujuhnya itu pemangkasan sendiri berpengaruh pada hasil produksi buah. Seperti ini juga nih contohnya ya, yang dulu dimana ini lebih banyak buahnya pohon ini dibanding dengan daun, karena kita lakukan maksimal dengan pruning daun-daun yang tidak produktif. Teman-teman scroll pada video-video saya sebelumnya. Oke teman-teman semua, itu tadi beberapa alasan kita harus melakukan pruning pada tanaman kita, yaitu intinya alasan mengapa tanaman kita perlu di pruning. Ada 7 bagian, ada 7 alasan ya, mungkin juga 7 manfaat yang perlu kita ketahui sebagai petani, baik petani kita sebagai petani rumahan ataupun petani skala besar. Semoga apa yang setelah terangkan sini ada banyak yang jelasnya, banyak yang bermanfaatnya, walaupun agak rumit saya jelasinnya. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan dari awal itu ada manfaat bagi teman-teman semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.